Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan melanjutkan pembahasan mengenai asesmen kompetensi minimum atau AKM. Anggota kelompok 7 ada 5 orang. Yang pertama ada Miftahul Anwar, Ahmad Rafi Arifandi, Anis Latifah, Fahintan Ilza Karengga, dan Silviana Rofidah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian AKM. Apa sih itu AKM? Nah, AKM merupakan singkatan dari Asesmen Kompetensi Minimum. Jika kita lihat dari masing-masing arti katanya, mulai dari asesmen. Asesmen itu berarti penilaian, kompetensi berarti kemampuan, dan minimum dalam hal ini itu diartikan karena dalam suatu asesmen itu hanya berupa pengukuran konten-konten minimum. Artinya hanya konten-konten tertentu pada kurikulum yang diujikan dalam AKM. Nah, dari pengertian arti katanya dapat kita simpulkan bahwa AKM itu merupakan bagian dari instrumen penilaian nasional. Dalam AKM yang dinilai itu adalah kompetensi dasar yang diperlukan oleh semua siswa atau peserta didik agar dapat mengembangkan kapasitas diri dan kemampuan berperan atau berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Baik, yang selanjutnya adalah tujuan AKM. Tujuan AKM ada 3. Yang pertama yaitu untuk mengetahui capaian siswa terhadap kompetensi yang diharapkan dalam AKM. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendorong perbaikan mutu pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Dan untuk yang ketiga, untuk menghasilkan informasi dan memicu perbaikan kualitas pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, berikutnya adalah kompetensi mendasar dari penilaian AKM. Pada penilaian AKM terdapat 2 kompetensi mendasar, yakni yang pertama adalah literasi membaca. Literasi membaca adalah kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksikan berbagai macam teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas peserta didik sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia, serta agar peserta didik tersebut dapat berkontribusi secara produktif dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, jika literasi membaca tersebut diiringi dengan kegiatan menulis, maka hal tersebut dapat mencakup kemampuan peserta didik dalam mengutarakan ide maupun gagasan ke dalam sebuah bentuk tulisan. Contoh bentuk tulisan itu seperti teks prosedur, wacana, eksplanasi, observasi, narasi, argumentasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah literasi numerasi. Literasi numerasi adalah kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematis untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari yang mencakup berbagai macam konteks yang relevan bagi peserta didik sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia. Nah, jika seorang peserta didik cakap dalam literasi numerasi, maka memungkinkan peserta didik tersebut dapat dengan mudah untuk menganalisis berbagai informasi matematis yang mana hasil dari analisis tersebut dapat digunakan untuk memperhitungkan sesuatu maupun mengambil sebuah keputusan. Nah, kemudian dari kedua kompetensi mendasar penilaian AKM tersebut, yakni literasi membaca dan literasi numerasi, kompetensi yang dinilai mencakup 3 keterampilan, yaitu yang pertama keterampilan berpikir secara logis sistematis. Maksudnya di sini adalah berpikir untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan urutan langkah-langkah maupun perencanaan yang tepat, efektif, dan efisien. Kemudian yang kedua adalah keterampilan bernalar menggunakan konsep maupun pengetahuan yang telah dipelajari sebelumnya. Dan yang ketiga adalah keterampilan memilih maupun mengolah informasi. Nah, kemudian diketahui bahwa AKM sendiri fokus pada kedua kompetensi mendasar tersebut agar peserta didik dapat berhasil dalam berbagai macam mata pelajaran. Selanjutnya, saya akan membahas tentang komponen AKM. AKM mempunyai 3 komponen.
penilaian yang harus dicapai oleh siswa. Yang pertama yaitu konten. Konten pada literasi membaca menunjukkan jenis teks yang telah digunakan. Dalam hal ini dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu teks informasi dan yang kedua yaitu teks fiksi. Pada numerasi konten dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu bilangan, yang kedua pengukuran dan geometri, yang ketiga data dan ketidakpastian, dan yang keempat aljabar. Komponen yang kedua yaitu tingkat kognitif. Tingkat kognitif menunjukkan proses berpikir untuk menyelesaikan suatu masalah atau soal. Proses kognitif pada literasi membaca dan numerasi dibedakan menjadi 3 level. Pada literasi membaca, level tersebut adalah menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, serta evaluasi dan refleksi. Pada numerasi, dibedakan menjadi 3 level juga. Yang pertama yaitu pemahaman, yang kedua penerapan, dan yang ketiga penalaran. Dan yang ketiga yaitu konteks. Konteks menunjukkan aspek kehidupan atau situasi untuk konten yang digunakan. Konteks dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu personal, yang kedua sosial budaya, yang ketiga yaitu saintifik. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah penyusunan AKM. Yang pertama yaitu menentukan konten soal. Menentukan konten soal yaitu berarti menentukan isi dalam soal yang akan digunakan dalam AKM. Misalnya bilangan dalam numerasi. Nah, dalam bilangan ini ada beberapa konten atau isi. Contohnya meliputi representasi, sifat urutan, dan operasi beragam jenis bilangan. Nah, langkah yang kedua yaitu menentukan jenis soal. Nah, soal AKM tentunya tidak hanya berisi pilihan ganda dan isian yang biasanya dijumpai pada ujian nasional. Nah, tetapi soal AKM ini lebih bervariatif dan lebih menantang. Nah, contoh bentuk dari soal AKM ini yaitu pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian atau jawaban singkat, esai atau uraian. Nah, langkah yang ketiga yaitu menentukan proses kognitif. Nah, dalam membuat soal AKM, tentu tingkat kesulitan setiap soal itu berbeda. Dalam literasi membaca dan numerasi, terdapat 3 level yang berbeda-beda. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.